Kementerian Perindustrian menargetkan penjualan mobil nasional pada tahun 2026 sebesar 850.000 unit atau meningkat sekitar 5,4% dibandingkan realisasi penjualan sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar 803.687 unit. Ya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menargetkan penjualan mobil nasional pada tahun 2026 mencapai 850.000 unit dan angka ini naik 5,4% dibandingkan dengan capaian tahun 2025 yang hanya 803.000 unit. Kementerian Perindustrian menargetkan penjualan mobil nasional pada tahun 2026 sebesar 850.000 unit atau meningkat sekitar 5,4% dibandingkan realisasi penjualan sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar 803.687 unit. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan target ini sejalan dengan pemulihan pasar domestik secara bertahap. Berdasarkan data penjualan sepanjang tahun 2025, pasar domestik masih mengalami tekanan yang cukup signifikan. Penjualan wholesale tercatat sebesar 803.687 unit atau turun 7,2% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 856.723 unit. Proyeksi penjualan mobil nasional pada tahun ini 850.000 unit dari total kapasitas produksinya yang tadi saya sampaikan sekitar 2,6 juta. Ya. Kita memproyeksikan 850.000 unit. Mudah-mudahan ini angka konservatif dan mudah-mudahan karena ini angka konservatif, maka nanti by the end of this year, by the end 2025, apa yang saya sampaikan pagi hari ini 850.000 unit itu akan bisa tercapai bahkan melebihi angka 850 unit. Ini meningkat sekitar, walaupun meningkat sekitar 5,4% dibandingkan realisasi penjualan sepanjang tahun 2025 yang hanya tercatat 8.003 unit. Meskipun demikian, target proyeksi yang saya sampaikan tadi 850.000 unit masih belum cukup kuat. Masih belum cukup kuat untuk menembus level 1 juta unit sebelum masa pandemi. Di tengah melemahnya pasar domestik, kinerja ekspor justru tampil sebagai penopang utama industri otomotif nasional. Tercatat ekspor kendaraan utuh atau completely built up mencapai 518.212 unit, meningkat 9,7% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 472.194 unit. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga mesin optimisme industri otomotif di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yanis Pasaribu, pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung, kemudian Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Kuku, apa kabar? Kabar baik, terima kasih diundang lagi. Baik, terima kasih juga atas waktunya Pak Kuku. Pak Yanis, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Yanis. Ini menarik kalau misalnya bicara mengenai industri otomotif ya, tapi ini menarik juga kita cermati ada indeks kepercayaan industri di tahun 2026, tepatnya di awal tahun yang menyentuh 54,12%, maksud saya 54,12 poin, di mana sektor otomotif sebagai kontributor utamanya nih. Pak Kuku melihat bagaimana sebenarnya dengan kinerja industri otomotif sendiri nih Pak? Ya, cukup menarik bahwa indeksnya menunjukkan di 54,12 ya. Berarti indikasinya ini adalah ekspansif. Jadi mungkin ini ya, kalau kita lihat di akhir tahun lalu, tahun 2025 itu ditutup dengan capaian yang cukup baik di 97.000 ya untuk wholesale-nya. Sehingga kemudian di tahun 2025 ditutup dengan angka di 803. Semula kita sedikit di bawah itu, namun alhamdulillah tercapai 803. Nah, kemudian ini memasuki tahun 2026, kita harus jaga optimisme ini, karena tidak lama lagi kita ada beberapa event, ada Imlek, dan kemudian ada Hari Raya. Ini perlu kita cermati juga bahwa dua kondisi ini biasanya mendorong adanya penjualan yang baik. Ya.
Tapi di sisi lain kita juga perlu jaga. Karena pada waktu Lebaran itu karena adanya libur yang cukup panjang, maka hari kerjanya juga pendek. Dari data kita menunjukkan biasanya ada penurunan total penjualan bulanannya karena hari kerja yang pendek tadi. Jadi optimisme inilah yang harus kita bawa di awal tahun 2026. Mudah-mudahan ini juga sinyal baik untuk industri otomotif sebagai salah satu sektor yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional kita. Baik, itu dia optimisme yang harus terus digaspol begitu ya Pak Kukuh ya di tahun 2026 ini. Nah, Pak Yanes, bagaimana tanggapan Anda begitu dengan kontributor utama tadi dari sisi industri otomotif ya untuk IKI kita begitu di tahun 2026? Apakah ini sejalan dengan upaya-upaya terus yang dilakukan untuk menjaga kinerja industri otomotif nasional begitu Pak? Baik, kalau dilihat singkatnya ya, kita kan baru saja melewati booming sales yang di-drive oleh EV di 2 bulan terakhir di tahun 2025 nih. Dan itu terus terang akibat bias insentif impor. Dan capaian indeks kepercayaan industri yang tinggi ini kita perlu baca sebenarnya sebagai technical rebound nih Mas. Ya, karena ada pengisian ulang stok ya yang harus agresif seperti yang Pak Bu sampaikan tadi pasca terkurasnya inventory dealer kemarin dan persiapan untuk 2 event besar ini yang sebentar lagi akan datang. Tapi ada tantangan sebetulnya. Angka ini kan bisa dibilang angka teknikal karena produksi yang besar sekali dari industri ya. Jadi ada brief APM mempush harus siapin stok gitu. Dan ini belum mencerminkan sebetulnya apakah serapan pasar itu akan tinggi. Ini yang jadi tantangan sebenarnya. Jadi secara hipotetis stok sudah makin banyak produknya. Dan kita bisa lihat nanti seperti apa nih serapan pasarnya di kuartal 2 nanti sebetulnya. Itu dia yang jadi tantangan selanjutnya. Nah, Pak Kukuh sebenarnya bagaimana dengan produktivitas industri otomotif sendiri begitu seperti yang sudah disampaikan Pak Yanes? Apakah demand-nya, supply and demand-nya sekarang sudah mencapai satu titik keseimbangan baru kah atau masih oversupply sih sebenarnya atau tertahan dengan tadi kemampuan ataupun daya beli masyarakat sendiri Pak Kukuh? Nampaknya yang saya ingin garis bawahi mungkin nanti juga dibantu oleh Pak Yanes ya untuk bisa menjelaskan lebih detail mengenai daya beli ya. Kalau dari tadi disinggung sedikit dengan Pak Yanes mengenai stok ya. Jadi akhir tahun biasa masyarakat pengennya beli mobil yang baru kan. Nah pada waktu itu ada penurunan stok karena nggak ingin produk-produk tahun 2025 masih tersisa di 2026. Memasuki 2026 tentunya mereka akan menyiapkan produk-produk untuk sesuai tahun 2026. Nah masalahnya tadi yang menarik juga adalah antara daya beli. Daya beli ini nggak bisa sembuh dalam waktu sekejap, perlu waktu, proses, dan kita ingin mengikuti optimisme dari pemerintah bahwa akan ada pertumbuhan di atas 5%. Nah dari data kita juga menunjukkan kalau pertumbuhannya di atas 5, artinya itu bisa mencapai 6, maka upaya untuk menjadi kembali ke lebih dari 1 juta itu bisa berjalan. Tapi kalau 5% saja cukup berat karena kalau kita lihat dari data kita 12 tahun ke belakang itu bermainnya di 1 juta. Jika kita katakan itu stagnan di 1 juta, apa yang menjadi penyebabnya itu? Mungkin nanti Pak Yanes bisa menjelaskan lebih detail faktor-faktor apa yang berkontribusi di sana. Baik, dan kalau kita cermati tadi Kemenperin juga menyatakan sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan terkait dengan kelanjutan insentif nih yang diharapkan juga ikut mengerek kepercayaan industri otomotif. Apakah hal ini ya akan menjadi angin segar berikutnya bahwa kebijakan insentif yang diberikan pemerintah di tahun 2026 ini akan berlaku sehingga target tadi 850.000 unit bisa tercapai nih Pak Kukuh? Jadi mengenai insentif itu bagus kalau memang bisa dikeluarkan, namun kita lebih mencoba realistis. Adanya saat ini yang sudah real itu ya seperti ini. Jadi itu yang menjadi dasar kita mengatakan bahwa kita 850. Karena di industri otomotif tidak bisa kemudian tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Karena faktor-faktor lain yang ikut berperan di dalam tumbuh kembangnya industri kendaraan bermotor. Itu dia. Lantas strategi apa saja yang perlu disiapkan begitu untuk
ya paling tidak target-target di tahun 2026 ini bisa tercapai. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Yanes dan juga Pak Kuku. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama data penjualan wholesale dari mobil begitu ya, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Ini dia trennya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di tahun 2019, tepatnya sebelum terjadi pandemi COVID-19. Dari sisi penjualan wholesale mobil nasional mencapai 1.300.126 unit. Sementara di tahun 2020 turun hampir setengahnya begitu, 532 ribuan. Kemudian di tahun 2021 naik menjadi 887 ribuan unit. Di tahun 2022 menyentuh kembali angka 1 juta unit untuk penjualan wholesale mobil nasional. Dan di tahun 2023 ini ada penurunan kembali menjadi 1.005.802 unit, dan di tahun 2024 ini cenderung turun lagi, bahkan sudah meninggalkan level 1 juta tepatnya di 865.723 unit, dan di tahun 2025 ini turun lagi menjadi 803.687 unit untuk penjualan wholesale mobil di Indonesia. Dan selanjutnya dari sisi produktivitasnya seperti apa? Ini dia produksi mobil nasional tahun 2019 ya masih sama begitu, tidak jauh berbeda dengan penjualan wholesale 1,2 juta. Tahun 2020 kita tahu ada pandemi, langsung turun juga cukup drastis 690 ribuan unit. Kemudian naik lagi menembus 1 jutaan unit begitu sampai bertahan di tahun 2022, dan ini tercatat paling tinggi kalau kita lihat rentang dari tahun 2019 sampai dengan 2025. Tapi setelah itu di tahun 2023 turun lagi menjadi 1,3 juta unit, tahun 2024 1,1 juta, dan di tahun 2025 menjadi 1,14 juta unit produksi mobil nasional. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yanes, kemudian juga Bapak Kuku Kumara. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas strategi dari teman-teman pelaku industri otomotif ini, Gaikindo sendiri, Pak Kuku, apa yang sudah disiapkan? Kuartal 1 kita tahu pertumbuhan ekonomi biasanya kalau kita cermati beberapa tahun terakhir ini kan memang cenderung rendah. Kemudian kuartal kedua baru melonjak lebih tinggi. Tapi kita lihat kuartal 1 kan tadi ada momentum Ramadan, ada Imlek di sana nih Pak Kuku. Nah, lantas bagaimana nih strategi yang sudah disiapkan sehingga mungkin kita bisa menyiapkan awal tahun ini justru dengan pondasi yang lebih kuat begitu Pak? Ya, jadi kalau kita lihat mengenai strategi, kita itu internal masing-masing perusahaan ya. Tapi hal yang paling mendasar yang kita sampaikan berulang kali adalah selama lebih dari 12 tahun semenjak 2013 kita itu terjebak di 1 juta saja. Yeah. Jadi produksi maupun penjualan wholesale-nya itu di kisaran 1 juta, dan kemudian 2 tahun belakangan cenderung turun di bawah 1 juta. Padahal kita punya kapasitas tadi lebih dari 2,5 juta. Bahkan ada 2 pabrikan yang akan segera beroperasi di tahun ini. Namun yang tidak segera pulih adalah potensi untuk jualan lebih banyak atau memproduksi lebih banyak. Walaupun tadi Mas Pras juga menyinggung ekspornya lumayan ya, 518.000, ini all time high. Tapi yang mendasari adalah berkali-kali juga kami sampaikan, salah satu ya di antara faktor yang punya kontribusi kenapa harus berhenti di situ, itu adalah daya beli masyarakat kita. Kemarin saya juga kebetulan diskusi lebih jauh lagi dengan bankers gitu. Ternyata daya belinya lebih turun lagi dari apa yang pernah kita lihat di kajian Gaikindo bersama dengan LPM UI. Ini juga akan berpengaruh pembelian kendaraan bermotor baru, di samping faktor-faktor lagi yang berkontribusi terhadap penurunan itu. Nah, salah satunya adalah pajak ya. Nah, ini berulang kali sudah disampaikan, harga mobil kita relatif sangat mahal karena pajaknya. Oke. Harga dari pabrik 100 juta itu end customer dengan berbagai macam pajak dan pungutannya harus bayar 150 juta. Dan ini sangat berdampak karena kemudian 70-80% masyarakat kita adalah mereka yang beli mobil di harga di bawah 300 juta, dan itu sangat sensitif terhadap harga.
Gitu, Mas Pras. Baik, jadi memang pajak menjadi tantangan juga ya untuk bisa membuat Betul. harga kendaraan ataupun mobil ini semakin terjangkau di masyarakat. Nah, Pak Yanes, lantas bagaimana Anda melihat? Perlu bauran kebijakan-kebijakan yang seperti apa nih kalau kita lihat bagaimana kontribusi ataupun bentuk kehadiran pemerintah lagi begitu untuk menjaga sektor industri yang menjadi penopang tadi ya terkait dengan ada indeks keyakinan industri, kemudian juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional begitu, Pak Yanes. Kalau dilihat ya singkatnya gitu, kunci pertumbuhan atau turunnya ekonomi makro kita ini ada di polisi pemerintah semuanya, Mas. Oke. Dan kalau kita lihat salah satu industri yang paling cepat ya efeknya gitu kalau ada kebijakan apapun yang terkait dengan industri. Oke. Itu industri otomotif, karena begitu APM menginstruksikan produksi, otomatis semua lininya, semua Bergerak. tiernya itu langsung bergerak serentak, sampai dealernya juga bergerak serentak. Ini multiplier efeknya besar sekali. Oke. Dan kalau kita lihat juga sekarang ini kan tantangannya yang sedang coba di upgrade ya oleh Menteri Keuangan ini adalah pertumbuhan ekonomi makro kita yang akan naik terus diharapkan di kuartal 2 nanti sampai 5,4, di terakhir sampai 5,6, mudah-mudahan bisa 6 akhir tahun ini. Dan kalau ekonomi makro kita bisa tumbuh, baru daya beli masyarakat bisa naik. Karena so far nih Mas ya, kenaikan harga kendaraan ini jauh lebih tinggi daripada kenaikan daya beli middle income class yang notabene itu pasar terbesar kita, Mas. Ini tantangan pemerintah, dan tentunya nggak semua orang juga nggak mau kalau pakai kendaraan lama terus ingin beli, tapi daya belinya berat. Terus tadi seperti yang Pak Gu sampaikan juga, ini tantangan yang akan mudah-mudahan tidak meledak Pak ya. NPL. Oke. Ya, karena saat orang begitu bernafsu membeli, bank juga mau nggak mau harus, lembaga keuangan juga harus lebih prudent. Kriteria akan lebih ketat untuk kredit dan seterusnya. Dan ini yang jadi tantangan sebenarnya efek domino dari semakin ketatnya nanti persyaratan kredit ke serapan masyarakat, karena lebih dari 40% pembelian kendaraan ini kredit, Mas. Baik, selain itu memang tantangannya dari sisi pembiayaan berarti untuk sektor otomotif sendiri Pak Yanes ya? Ya, betul. Oke, nah tapi Anda melihat dengan beragam kebijakan insentif yang diberikan, karena kita tahu itu menjadi salah satu pendorong juga kita bisa menyentuh 803 ribuan. Target 850 ribu unit di tahun 2026 dengan beberapa hal yang Anda sudah sampaikan Pak Yanes. Anda melihatnya bagaimana kansnya? Dua skenario. Oke. Positif, kita bisa nembus ekonomi makro 6%. Saya optimis bisa nembus ke angka 1 juta. Wow, oke. Asalkan tapi ekonomi makro harus nembus 6%, Mas. Itu dia syaratnya ya. Diprogramkan sama Pak Purbaya ya. Karena kita juga ingin mengganti kendaraan kita sebenarnya semua juga. Baik. Tapi skenario negatifnya ini ada kalau ternyata pertumbuhan ekonomi tidak terjadi. Sementara kurs ini naik terus. Otomatis parts kendaraan ini yang diimpor dia naik, dan mau nggak mau industri harus naikin atau bahasa kerennya apa ya, menyesuaikan harga. Ini jadi problem. Dan satu hal lagi tantangan kita di akhir tahun 2026 ini antara event bisa dibilang tadi event-event besar ya, event akhir tahun, Nataru, event Lebaran, event Imlek, itu makin nempel, Mas. Oke. Nah sudah itu akan ada puasa panjang nih kelihatannya Pak Hugo. Itu dia Pak, sampai ini ketemu Nataru lagi ya. Sementara ekonomi nggak naik. Iya. Ini bahaya. Terima kasih. Baik ya, pertumbuhan harus bisa 6% untuk bisa menyentuh lagi 1 juta unit untuk produksi dan penjualan mobil begitu di Indonesia. Pak Kukuh, bagaimana Anda melihat dari sisi pelaku usaha? Apakah sudah menyiapkan roadmap di sepanjang tahun ini bahwa kita bisa memanfaatkan momentum dengan sebaik-baiknya Imlek, Ramadan, Lebaran di awal tahun atau paling tidak kuartal 1 ini Pak Kukuh? Ya, jadi memang demikian. Kita harapkan ini event yang tidak bisa kita lewatkan. Yang menarik adalah kemudian Imlek dan Lebaran itu jatuhnya di awal tahun. Ya. Nah, kita harapkan dengan proses tadi yang persyaratan yang utama adalah pertumbuhan ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonominya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka daya belinya juga tidak akan tumbuh. Kalau daya belinya masyarakat nggak tumbuh, bagaimana mereka akan membeli
kendaraan-kendaraan baru walaupun punya keinginan ke sana. Sementara alternatifnya akhirnya lari ke mobil bekas. Mobil bekas ini lumayan karena kita di level 800-an, mereka udah di atas 1 juta. Nah ini yang kita tidak inginkan, karena kalau mobil baru tentunya ini juga lapangan kerja juga akan tetap terjaga gitu. Baik, lantas bagaimana optimisme Anda untuk melihat industri otomotif di tahun 2026 ini, Pak Kuku? Kita tetap optimis, namun juga kita perlu realistis ya. Di samping kita berupaya banyak hal yang bisa dilakukan agar hal ini bisa tetap kita jaga. Karena ya tadi, utilisasi pabrik harus tetap jalan, jangan sampai kemudian malah menurun. Nah, di saat kondisi domestik kita menurun, alhamdulillah itu ekspornya juga meningkat. Namun kita juga harus hati-hati, karena kemudian untuk ekspor itu juga persyaratannya harus juga sesuai dengan negara-negara tujuan. Nah ini yang kita juga sampaikan, kalau kemudian Indonesia ini standar-standarnya mengikuti standar internasional atau UN regulation, itu juga akan memudahkan dan membuat industri kita semakin efisien. Kita tidak lagi membedakan antara kendaraan yang dibuat untuk domestik dan kendaraan yang kita perlu untuk ekspor. Ini juga meningkatkan efisiensi pabriknya ya. Baik, itu ya, beragam upaya begitu menyesuaikan dari sisi ekspornya, kemudian yang paling penting atau ama adalah pendalaman market di dalam negerinya ya, dengan dukungan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, insentif yang diharapkan masih terus berlanjut begitu, dan tadi kemungkinan kalau bisa perpajakannya bisa dipangkas lagi begitu sehingga harganya semakin terjangkau bagi masyarakat di tanah air. Pak Kuku, kemudian Pak Yanes, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat Pak. Sampai berjumpa kembali Pak Kuku, Pak Yanes. Sama-sama, terima kasih. Salam Pak Kuku. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.